Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pengaturan jenis pajak. Nah, caranya kita buka di menu pengaturan, kemudian jenis pajak. Nah, di dalam Fastbook Accounting itu kita bisa menggunakan berbagai jenis pajak yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi misal di kemudian hari ada perubahan peraturan perpajakan, menambah jenis pajak tertentu, maka kita tinggal melakukan penambahan di modul jenis pajak. Nah, jenis pajak di sini di dalam Fastbook Accounting kita bisa menggunakan pajak tunggal ataupun pajak majemuk. Pajak tunggal misalnya PPN atau PPH. Nah, sedangkan pajak majemuk adalah gabungan atau kombinasi dari dua atau lebih jenis pajak tunggal. Misalnya kombinasi antara PPN dengan PPH. Jadi kalau kita mempunyai transaksi yang itu dikenakan PPN sekaligus dikenakan PPH, kita bisa menggunakan jenis pajak yang majemuk. Nah, sekarang coba kita buat, kita klik tombol tambah. Misalnya kita akan membuat jenis pajak PPN. Nah, di bawah ini merupakan akun yang terkait dengan pajak PPN. Jadi hutang pajaknya apa, uang muka pajaknya apa. Artinya kalau ini PPN berarti ini tidak lain adalah PPN. Kalau hutang pajak itu berarti PPN keluaran, uang mukanya PPN masukan. Kemudian di sini adalah tarifnya. Nah, misal di sini untuk hutang pajaknya adalah hutang PPN atau PPN keluaran, tergantung akun kita. Terus di sini boleh kita menggunakan akun lain, misalnya PPN masukan. Tetapi yang lebih kita sarankan kita menggunakan akun yang sama aja. Misalnya sama-sama hutang PPN. Nah, kelebihan menggunakan pengaturan seperti ini, setiap akhir periode atau setiap akhir bulan kita tidak perlu melakukan jurnal eliminasi antara uang muka pajak dengan hutang pajak. Jadi dengan begini, kalau setiap kita terjadi penjualan, maka otomatis sistem akan mengkredit hutang pajak, sehingga hutang pajak kita bertambah. Sebaliknya pada saat kita melakukan pembelian, sistem akan mendebit hutang pajak, sehingga hutang pajak kita berkurang. Nah, jadi setiap akhir periode atau kapanpun, hutang pajak itu sudah otomatis menunjukkan besaran hutang pajak kita yang sesungguhnya tanpa kita harus melakukan jurnal eliminasi. Itu keuntungannya. Tapi hal itu tentunya merupakan pilihan atau preferensi dari kita sendiri. Jadi ini sifatnya hanya anjuran saja. Nah, lalu kita lanjut ke kolom tarif. Nah, PPN yang sekarang berlaku tarifnya adalah 11%, kita isi dengan angka 11. Lalu kita simpan. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu jenis pajak yang bernama PPN. Nah, sekarang kita buat lagi misalnya PPH 23. Kita klik tambah. Kemudian kita tulis PPH 23. Kemudian untuk hutang pajaknya PPH belum ada. Kita buat dulu, kita klik new, kemudian masuk liabilitas, hutang PPH 23, kemudian jenisnya umum. Simpan. Sekarang kita pilih PPH 23, kemudian uang mukanya juga PPH
23. Nah, untuk tarif, kalau PPN itu kan sifatnya menambah. Jadi nilai setelah pajak itu lebih besar daripada nilai sebelum pajak. Nah, untuk PPh 23 ini kan sifatnya mengurangi. Jadi kita yang dipotong. Oleh karena itu, maka tarifnya di sini harus kita beri tanda minus. Jadi artinya di sini nilai setelah pajak lebih kecil daripada DPP. Tarifnya sebesar 2%. Kemudian kita simpan. Nah, kita sudah punya dua data pajak, di mana dua-duanya adalah pajak tunggal. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat jenis pajak majemuk. Kita tambah, misalnya PPN dan PPh 23. Nah, pertama akun untuk PPN-nya adalah hutang PPN, kemudian ini juga hutang PPN, tarifnya 11%. Lalu tarif untuk PPh-nya, hutang untuk PPh-nya adalah PPh 23, kemudian ini juga hutang PPh 23. Tarifnya min. Lalu kita simpan. Nah, sekarang kita sudah mempunyai dua pajak tunggal dan satu pajak majemuk. Nah, untuk penerapannya, misal kita coba buat nota penjualan. Kemudian kita klik tambah. Pelanggannya sembarang. Kemudian misalnya barangnya ini biar gampang kita bulatkan aja jadi 4 juta. Jadi kita ngeceknya jadi gampang. Misal di sini pajaknya kita gunakan PPN. Maka kolom total akan bertambah 11%. Terus kalau kita gunakan PPh 23, maka kolom total menjadi 3920, yaitu lebih kecil daripada DPP-nya. Nah, lalu kalau kita coba gunakan pajak majemuk, PPN sekaligus PPh 23, maka totalnya menjadi 436. Jadi ini nilainya 11%, nilainya ditambah 11% dan dikurangi 2%. Nah, inilah cara pengaturan dan penerapan jenis pajak yang ada di dalam Fastbook Accounting. Nah, demikian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insyaallah nanti kita akan berikan jawaban yang sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.